Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Ya, kali ini kita sedang ngevlog ya. Kalau sebelumnya kita podcast, kali ini kita ngevlog. Tetap di segmen Ngorona, ngobrol sederhana. Kali ini kita ada di Petung Art House namanya, di Nongko Jajar, di Andonosari ya, Dusun Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini ada live sketch bersama para seniman lukis se-Kabupaten Pasuruan. Nah, kira-kira seperti apa live sketch-nya? Mari kita lihat sama-sama. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Iki Mas Cicis. Bola. Iki melukis apa, Mas? Oh, Melukis apa? lukis pau-pau. Hah? Lukis yang namanya Ini pau-pau. Iya, sopo, pau-pau ya. Oh, Ini adiknya dari ini Mas dah. Jack, ya. Ya, Anak pertamanya Mas Jack. Anak pertamanya Mas Jack. Iya. Sih. Ya. Ini pesan atau gimana, Mas ini? Atau inisiatifnya Mas Cicis? Kayaknya masih Cis karena dia Oh, sudah gitu. sudah takut ketemu lingkungan. Adiknya yang digambar Mas Cicis. Ini dengan Om Yus. Ini lagi gambar apa, Mas Yus? Ini view-nya. Oh, view depan ini ya? Iya. Waduh, mantap. Kabutnya bagus. Waduh, mirip banget loh ini. Harus detail ya, Mas Yus ya? Ya, yang penting-penting aja. Ngambil pewarnaannya deh. Oke. Ini termasuk lukisan apa, Om Yus? Jenisnya? Realis golongan atau impresif. Impresif? Iya. Impresif. Impresionis mungkin. Karena saya cuma ngambil poin-poinnya aja, Pak ya. Oke. Live sketch, weh. Oke, motor nuwun Mas Yus ya. Siap. Nah, ini yang punya koboynya ya. Boy, yo. Namanya siapa, Mas? Anang Iki Petung. bose Petung House, tuan rumah ya. Dia juga pelukis, tapi belum live sketch sekarang. Mungkin nanti. Ya. Nunggu yang apa? bau reso Cak Wahyu. Mas Wahyu. Nah, ini Cak Wahyu nunggu yang senior Senior lukis ya? dulu ya. Nanti yang junior nyusul. Terima kasih telah datang teman-teman dari komunitas guru seni dan seniman Pasuruan. Semoga dengan keadaan yang seperti ini dapat menjadi
menjadi apapun gitu aja. Apapun itu apa? Ya. Ya, semoga tercapai cita-citanya. Dan selalu bahagia. Ya, yang belum nikah semoga nikah, cepet nikah. Ya. Oh, ya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan selalu bahagia, gitu aja. Ya. Ini acara ini sudah terencana, Mas, sebelumnya? Acara ini sebenarnya direncanakan beberapa hari yang lalu dan mendadak dangdut aja, tapi paling tidak ini menjadi ajang kangen-kangenan lah buat teman-teman yang sudah semenjak corona ini nggak pernah kumpul. Oh, terakhir kapan? Terakhir gandeng renteng itu, terus corona, terus hari ini akhirnya ketemu kangen di sini. Ya meskipun banyak yang nggak bisa hadir, tapi paling tidak ini mewakili lah dari banyak teman-teman ya Cak Wahyu ya gitu. Ya Mas Wahyu ini asalnya mana Mas Wahyu? Saya Purwosari. Oh sama kayak saya. Iya sama Purwosari. Nah kayaknya Mas Wahyu ini udah senior banget ini. Udah berapa lama Mas Wahyu ngelukis? Kalau saya melukis sudah lama, 84. Mulai 84 Iya. sampai sekarang. Iya. Waduh. Kira-kira Mas Wahyu ini ada spesifik khusus di bidang apa lukisannya Mas? Yang saya tekuni sekarang intuitive drawing. Apa? Intuitive drawing. Oh, intuitive drawing. Ya, Itu yang kayak seperti- gimana ya? Hah? Intuitive drawing itu gimana? Maksudnya saya menggambar berdasarkan intuisi. Jadi saya menggali dari intuisi yang ada dalam diri saya. Oke, mantap. Nah, sampai sekarang sudah berapa banyak karyanya Mas Wahyu? Kalau jumlah saya nggak hafal, Ya, apa? Saking akeh. kayak banyak. Pokoknya saya setiap hari gambar, setiap hari berkarya pokoknya setiap Oh, hari. tiap hari? Setiap hari. Nah, lukisan paling jauh Mas Wahyu kira-kira pernah dipamerkan di mana, Mas? Singapura pernah, Singapura. ya. Mantap. Itu yang ngadain ya ini. Undangan, Singapura undangan, diundang. ya diundang. Atas Ada yang nama membawa, apa? ada yang membawa Oh, ada yang bawa. galeri. Atas nama pribadi. Ya, Oh. yang membawa galerinya, tapi ya karya saya yang dibawa. Sering di ini juga ya pasti ya di Ya, Galnas. kalau di Indonesia ya, Dari ya sering lah, ya di Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya. Terakhir pameran di mana, Mas? Terakhir sekarang pameran online di Bandung. Judulnya Spiritualitas Seni Rupa Kontemporer Indonesia Nusantara. Nah, sampai 2 bulan pelaksanaannya. Oh, pelaksanaan 2 bulan. Ya karena online kan, melalui website. Nasional ya, Mas ya? Ya kalau online itu bisa internasional kan, bisa diakses juga. dari mana saja kan kalau online. Karena juga ada peserta dari luar negeri juga ada. Oh, ada. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina. Jadi pesertanya juga dari luar negeri juga. Wah, mantap. Sekarang saya ingin tanya ini, Mas. Lukisan Mas Wahyu itu diperjualbelikan juga nggak sih? Ya ada beberapa yang memang, tapi saya dalam berkarya tidak berorientasi pada komersial. Saya pokoknya berkarya. Pokoknya Iya, berkarya. pokoknya berkarya. Nggak ada prioritas untuk Enggak, cari uang dari lukisan? enggak ada. Ya kalau memang ada yang berminat ya, tapi saya berkarya tidak berorientasi pada itu. Pokoknya saya mencipta saja. Pokoknya berkarya. Kalau pesan-pesanan itu juga banyak. Enggak, kalau pesanan saya nggak menerima. Oh, nggak menerima Nggak menerima pesanan? pesanan, Loh, nggak. kenapa, Mas? Ya karena saya lebih konsentrasi pada berkarya ekspresi. Oh, gitu. Jadi nggak menerima, ada pesan nggak? Tapi ya jelas-jelas bisa kan untuk Ya dulu pernah memang, dulu pernah menerima pesanan potret, apa itu ya apa yang menjadi keinginan pesan, tapi sekarang enggak. ya, Sejak sudah lama tapi saya menerima pesanan itu setelah tahun 90-an lah. Sekarang itu sudah nggak pernah. berarti nggak menerima pesanan Nggak sama menerima sekali pesanan, ya? nggak. Cuman kalau misalkan beberapa lukisan Mas Wahyu ditawar orang, Nah itu baru, itu Baru. baru ya. bisa di inilah Iya. ya, dinegosiasi lah ya. Oke Mas Wahyu. Saya tanya satu hal lagi Mas Wahyu. Selain melukis, Mas Wahyu ada kegiatan lain nggak? Ya ada apa itu mendidik anak-anak Oh, karya guru ya, apa, Mas ya? apa itu dalam hal seni rupa. Oh, Jadi tetap mendidik, iya, iya. ngelukis ya? Ya. Oke, guru Oh, seni. nampes. Ya. Oh, jadi guru Mas ya?
Ya, khusus di seni lukis. ya. Di mana Mas? Pasuruan Di SMK? di SMK? Serawiyah. Oh Sanawiyah. Sanawiyah apa kalau boleh disebutkan? Sawernya kota, Oh Sanawiyah Kota kota Pasuruan. negeri. Oke terima kasih Mas Oke. Wahyu. Ini ada Iker Jack itu, kurator Pasuruan yang selalu mengulas karya-karya perupa Pasuruan. Siapa Mas? Jack. Oh Mas Jack. Ya. Oke siap. Oke Mas Jack. Namanya Mas Jack ya? Oke, insyaallah Nama saya asli cek. apa, Mas? Kok Jack Mas? Oh, nama saya Zuhrian. Panggil Zuhrian? Zuhrian Zakaria. Biasa dipanggil ya Jack itulah biar gampang. Karena ada hurufnya sulit-sulit Zakarianya ya. itu mungkin ya. Mas Jack ini Ya. seorang pelukis juga gitu kan? Oh, buatan. Saya lebih Penulis? ke penulisnya ya. Oh. Nulis seni rupa. Oke, Kalau oke, di- oke. Jadi kalau di pekerjaan seniman itu ada beberapa hal, Ya. termasuk ada penulis, ada kontributor bahan, alat, sampai mungkin kalau yang terkenal ya Oh, boleh pelukisnya. diceritakan itu seperti apa Mas? Ya, mengulas Saya pameran. baru tahu juga ini kalau Ah. di lukisan itu tidak hanya pelukis saja begitu. Apa ya, pekerjaannya lebih pada mengtekstualkan artistik ya, artistik, mentekstualkan artistik. Ya. Sesuatu yang terlukis itu bisa juga Ya. tertulis, atau sesuatu Tersuratnya seperti apa? kerja gitu, artistik Mas, ya? itu bisa tertulis. Biasanya buat itu sih. Oke. Nggih, nggih, nggih. Oke, ini hujan lebat. Ya, udah Pemirsa. dapat menghiasi. Hujan lebat dengan angin yang sangat kencang. Ya. Nggih. Saya rasa ini bukan penghalang untuk melukis ya Mas ya. Saya rasa juga gitu. Itu malah tantangan. Malah tantangan. Biasanya di dalam rumah kan. Ini Anggap saja ini adalah back apa namanya? Ini setting dari Settingan. melukisnya. Setting lukisnya. Oke, bisa dilanjutkan Mas tadi. Oke, siap. Saya baru tahu bahwa pelukis itu tidak hanya dia yang gambar-gambar aja, tapi ada yang mentekstualkan seperti itu ya. Ya. Jadi dalam kesenian tuh macam-macam ya pekerjaannya. Apakah Ya. hanya karya lukis kemudian ditekstualkan saja atau seperti apa Mas? Oh ya, kesenian hampir seluruh kesenian lah bisa ditekstualkan, termasuk kesenian yang ada di kelas, kesenian yang ada di masyarakat, kesenian yang berkembang di di akar rumput itu bisa semua ditekstualkan. Bukan hanya yang ditempel di dinding-dinding galeri Iya, atau di iya. itu nggak hanya itu seperti ya, luas banget. Gitu, oke. Iya. Oke. Boleh dicontohkan Mas Jack ini pernah menulis lukisan apa yang paling menarik lah Mas? Oh, saya rasa semuanya menarik ya, semuanya menarik karena Mungkin punya yang punya human interest lah yang paling kuat itu. Kalau saya sih lebih suka seni yang diaplikasikan ke masyarakat, seni yang diaplikasikan pada siswa atau seni yang diaplikasikan pada hal-hal yang di luar seni itu. Itu lebih suka, dan itu Misalnya? sekarang saya sedang riset juga masalah seni di kelas. Jadi di kelas Mas saya Jack ini guru juga. seorang researcher, pengabdi dan researcher. Oke. Iya. Mantap. Kerjaan sehari-hari yang menulis. Sehari-hari menulis. Nggih. Sudah ada berapa karya tulisan? Kan? Waduh, ini juga setiap hari buat statusnya berapa? Kalau setahun tahun ya 365. Ini kalau interestnya ya dari sekolah dasar ya mungkin ya, tapi ya harus saya kuatkan ya 2005 sampai sekarang mungkin. Tapi ngelukis juga bisa kan? Sebenarnya bisa sih, tapi takutnya malah teman-teman nanti kesalep nanti. Maksudnya Ngelukis sombong ini. nekung nanti malah, karena mungkin Iya. secara saya harus tahu posisi juga sih. Nanti kalau melukis nanti akhirnya menganggap lukisan ini lebih saya sukai, ini nggak saya sukai. Jadi bahkan mungkin kalau saya sendiri sih bukan hanya lukis ya, tapi juga performance, teater, musik juga. Saya juga suka nulis juga. Oke, kembali lagi Mas Jack kepada lukisan. Oke. Kalau boleh tahu kan seperti ini Mas Jack. Prosesnya itu seperti apa? Karena lukisan itu kan katanya ada yang persepsi orang masing-masing gitu, atau bahkan banyak persepsi dari satu lukisan misalkan. Oh gitu ya, interpretasinya ya. Iya. Nah, kemudian Mas Jack menuliskan atau mentekstualkan lukisan tersebut. Nah, itu berdasarkan intuisi Mas Jack sendiri,
persepsi Mas Jack sendiri atau ada koordinasi dengan pelukis, sang pelukis? Oh ya, ini namanya kan kritik seni ya. Kritik seni itu Kritik kan seni. ada macam-macam jenisnya. Ada holistik, ada interpretatif dan lain-lain. Oke. Kalau dilihat dari cara penulisan yang paling baik itu ya dengan berbagai macam sudut pandang ya. Misalkan kalau kita mau ngomong tentang lukisan A, pelukis misalnya Pak Wahyu Nugroho, itu sudut pandangnya ya harus kita mendalami dulu Pak Wahyu Nugroho. Kemudian baru kita cari teks-teks di luar itu atau teori-teori di luar itu atau ada nggak sebelumnya Berarti yang Mas buat Jack seperti itu? paham dengan teori-teori lukisan ya, jelasnya seperti itu. Kalau itu ya bisa dipelajari lah. Kalau Bisa ada dipelajari, sesuatu yang tidak kita pahami ya kita buka teks lama atau kita Oke. searching atau buka-buka di perpustakaan gitu. Oh iya. Iya betul. Yes. Kemudian dengan mentekstualkan lukisan tersebut, maksudnya ada nggak yang pelukis itu sendiri mengkritik tekstualnya Oh ya sering banget. teksnya Mas Jack? Sering banget karena kan lukisan mintanya positif terus ya tentang dirinya. Iya. Ya sering banget. Bahkan ya saya termasuk musuh seniman juga. Oh gitu. Pernah datang Musuh seniman yang iya, dicintai, berarti. karena juga sering kan posisi saya sebagai misalkan dalam sebuah pameran kurator, itu kan kurator harus menjustifikasi seniman ini harus bisa ikut, yang satunya lagi mungkin dengan pertimbangan tertentu tidak bisa ikut lah. Yang tidak bisa ikut ini tidak bisa menerima kan. Kalau tidak bisa menerima itu musuh saya nanti. Jadi dia musuhi saya. Mungkin di blog, bahkan tidak di pertemanan dan Banyak, lain-lain. Mas. Oh ya Wah. sudah kayak hitung lah. Ya, ini kan Yang banyak musuh ya. ya kelihatannya- musuh sih enggak ya, saya anggap beliau atau yang bersangkutan itu punya sudut pandang tertentu terhadap saya. Mungkin menganggapnya ini enggak layak, ini kayaknya salah lah orang ini dalam mengulas, tapi saya coba untuk lebih objektif pada karya-karya itu. Ya, karena pada sebuah event kan saya memang konsennya pada penyelenggara event seni, pameran, pertunjukan, performer dan lain-lain. Oke. Di situ biasanya ada teks dari benang merah judul atau yang membingkai dari pameran itu. Nah, itu yang membatasi dari karya ini bisa masuk, yang ini nggak bisa masuk, atau karya ini terseleksi atau ini nggak terseleksi. Jadi lebih bisa lebih bisa event itu bisa fokus lah pada sebuah bahasan tertentu. Misalkan kan bahasan lingkungan, ya lingkungan yang kita bahas, bukan bahasan tentang apa namanya sesuatu yang di luar itu. Bisa di luar itu tapi yang harus bisa memahamkan dari definisi dari Pokoknya itu harus tadi. relate lah dengan Iya, itu harus connect lah gitu, minimal itu. Ini ya memang susah gampang pekerjaan yang kita lakukan itu, tapi banyak sisi-sisi Kenapa memilih menjadi kritikus lukisan ya? Oh, kalau saya Saya kira nggak banyak yang seperti Mas Jack. Iya, nggak banyak sih, juga nggak jarang sih orang mau Iya. gitu karena nggak dianggap keren. Yang dianggap keren tetap seniman lah. Iya. Dan saya juga saya mengerti itu. Kenapa memilih jalur itu? Karena di jalur itu saya bisa memanfaatkan jenjang-jenjang yang ada. Apa Karena jenjang? mengkritik itu kan enak sebenarnya. Kalau saya sih lebih suka bukan kritik ya, saya review lah. Jadi nggak ada anunya. Gitu. Kalau ini karena ada jenjang karir lah sebenarnya dari saya ini. Kalau pelukis itu jenjang karirnya ya sampai maestro gitu aja lah. Tapi kalau saya sendiri kan ada jenjang karir penulis itu. Jadi ada tahap-tahapan hingga nanti misalnya bisa jadi kritikus atau kurator dan lain-lain itu. Paling tinggi apa, Mas? Kalau paling tinggi kalau penulis researcher ya profesor, itu guru besar lah. Kalau jenjang karirnya kan gitu ya. Tapi researcher itu juga harus mempertanggungjawabkan penelitiannya pada sebuah forum atau publikasi-publikasi yang bereputasi. Mas Jack sampai sekarang di posisi researcher itu ya? Iya, saya coba untuk memposisikan researcher itu seorang peneliti seni lah. Tapi seni yang mungkin berbeda dengan seni yang dilakukan oleh kurator-kurator di luar. Saya lebih ke seni yang ada kepatutan untuk aspek sosial dan lain-lain. Proyek-proyeknya ke aspek sosial. Sempat di-upload di mana teks-teksnya itu, Mas? Waduh, kalau itu saya juga nggak tahu ya muaranya lagi. Yang terdekat kemarin ya ke Jerman, kemudian ke Turki, kemana itu teks berbahasa Inggris rata-rata gitu. Dan jarang orang Indonesia yang baca, rata-rata yang mereferensi jurnal ilmiah bereputasi, jurnal ilmiah. Dan itu agak sulit sih, karena saya selain itu gimana ceritanya bisa masuk Jerman dan lain sebagainya? Ya itu kan ada kalau di penulis itu kan ada yang namanya publikasi artikel ilmiah. Nah, itu artikel ilmiah itu ya harus ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus masuk. Ketika itu bisa masuk, kita publikasi ke sana, publikasi ke misalkan ke jurnal bakat, ke jurnal artistik, jurnal kan banyak di internasional itu.
Oke. Tinggal klik aja di internet bisa keluar. Jadi reputasi penulis itu sebenarnya lebih bisa, ya saya katakan lagi, jenjang karirnya itu jelas sebenarnya. Oke. Jenjang karirnya jelas, kemudian dia juga punya punya relasi terhadap ilmu pengetahuan, relasi terhadap sejarah, relasi terhadap keberadaan seni di hari ini untuk apa dan bagaimana. Oke. Ya kalau gitu sih. Karya yang dibukukan ada, Mas? Kalau buku ini sedang merancang, saya banyak, tapi yang sekarang sedang merancang ini kritik seni rupa Jawa Timur, ini akhir bulan ini harus terbit dan Itu pertama. beberapa sudah. Saya juga sudah lupa berapa. Saya juga nggak nulis, nggak lihat, tapi lebih banyak ke aspek penulisan book capture kalau saya. Bukan buku tulis, bukan buku teks yang utuh saya tulis, tapi saya berkolaborasi dengan berbagai macam penulis. Kalau yang ini dengan 6 penulis Jawa Timur. Dengan penulis yang sama ya, maksudnya dengan genre penulis yang sama. Beda-beda. Kadang ya keagamaan, ke sosial, politik, macam-macam lah. Direlatekan saja apa yang menjadi bahasan utama. Betul. Jadi itu tantangannya banyak lah. Lebih asik gitu. Asik lah ya. Asik. Banyak temen juga sih, banyak. Kalau saya sukanya banyak yang mensitasi lah, banyak yang merujuk dari karya-karya kami lah sebagai seorang researcher seni. Jadi sering dihadapkan pada situasi-situasi unik sebenarnya kalau saya sih. Situasi unik ini beda dengan kalau seniman kan situasinya pada karyanya. Kalau saya situasinya pada berbagai macam hal. Bisa karya, bisa audien yang membaca, bisa audien yang ingin mensitasi untuk mensitasi karya-karya kami, dan bisa juga nanti karya ini jadi bacaan di berbagai macam kampus atau berbagai macam keilmuan, itu kan bisa. Ketika mau nulis tentang ini, rujuklah ke ini. Pernah diangkat tulisan Bang Jack di mana gitu? Kalau saya sih lebih sering diundang ke seminar, ke diskusi. Terakhir di mana? Nanti malam. Nanti malam ya. Ngobrolkan seni Jawa Timur ya di Zoom Meet. Salah seorang calon guru besar di UNESA. Yang mengadakan Pak Juli Jati Prambudi, Omah Mikir. Jadi dia membuat diskusi tentang seni bahasanya tentang Pasuruan art lah, seni di Pasuruan. Ya itu hampir sama nanti dengan teman-teman lagi nanti kita. Oke. Sehari-hari gitulah. Sehari-hari seperti itu ya. Sehari-hari gitulah. Oke. Kalau misalkan teman-teman yang melihat channel ini, melihat video ini, pengen lihat karya-karya Bang Jack itu di mana sih? Kalau saya klik aja nama saya Zuhrian Zakaria. Zuhrian Zakaria. Di Google gitu aja lah ketemu nanti. Wah. Mau artikel internasional. Waduh ya sudah, klik aja udah nanti Pak. Insya Allah lah ketemu. Sangat banyak sekali lah. Saya juga ada kayak catatan kecil di bisikan visual tumblr.com atau di bahancarahan tumblr.com. Itu biasanya saya tulis-tulisan kecil. Di media mainstream pernah mainstream ya, TV mungkin ya. TV, radio, koran, mungkin gitu-gitu aja. Iya beberapa, saya juga lupa. Sudah nggak terlalu mendokumentasikan itu. Siap. Karena saya juga tipe seniman ya, tipe tidak ada orientasi naluri seniman ya. Jadi kadang buat karya sudah lupakan. Tapi adalah catatannya. Saya sudah buat karya-karya yang sudah saya kerjakan itu ada di portofolio. Insya Allah lengkap lah, ada sekitar 12 halaman lah. Itu catatan ini pada tahun ini lah gitu. Dan itu ada yang Bang Jack sendiri, ada yang kolaborasi dengan. Rata-rata kolaborasi. Saya jarang sekali kerja sendiri karena saya nggak mampu. Kolaborasi pasti. Ya? Iya, saya malah jarang sekali single factor. Ya ini rekan-rekan saya ini yang mendukung saya, dan saya juga mendukung mereka dalam aktivitas. Kritikus atau penulis lainnya yang di sini. Di sini ada Pak Ros, itu kurator. Pak Ros itu kurator. Tapi dan seni. Dia seniman. Ya mungkin aspeknya kebudayaan dia kuat di situ. Pak Ros yang pakai sarung. Terus ada siapa lagi yang kalau di sini seperti Mas Jack lah? Kalau penulis sih jarang ya kalau di. Jarang ya. Rata-rata aksioner ya. Rata-rata pelukisnya ya. Aktivitas kesenimanan atau organisator seni. Atau art event lah, penyelenggara art event. Gitu sih. Terima kasih Bang Jack. Sama-sama. Ini Mas siapa nih Mas? Mas Reza. Mas Reza. Mas Reza. Aslinya mana Mas Reza? Aslinya dari Purwosari. Oh Purwosari. Pakai Sembrosari gitu ini. Ki Purwosari. Purwodadi. Oh Purwodadi Mas ya. Oke. Nama jenengan sinten Mas?
Solihan. Mas Solihan. Ya. Oke, mungkin saya ke Purwodadi. Purwodadi Mas. Purwodadi mana? Semambung Capang Purwodadi. Oh, Capang. Sama kayak Om Yus itu ya? Saya timurnya Pak Yus. Oh, timurnya. Kalau Om Yus itu kan Oma Fatma. Kalau jenengan Oma apa? Kalau saya kopi Oma Dewi. kopi deso. Oh, kopi deso. Oh, ada warung kopinya? Iya, warung kopi deso. Oke, mungkin saya ke jenengan dulu. Oh, monggo, Oke. monggo. Ini sambil ngelukis nggak apa Mas ya? Ya, Oke. ngomong-ngomong. Sudah berapa lama Mas lukis? Kalau melukis itu saya otodidak ya. Dari tahun? Ya mulai dari SMA. Mulai dari SMA Ya, sampai sekarang. Hanya sekedar belajar. Lama banget. Jadi SMA itu jenengan tahun berapa berarti? Tahun 80. 80-an ya? 80. Itu sudah senang melukis ya? Iya, karena sekarang sudah kewut. Sudah usia 60. Oke, jenengan, oh sudah usia 60? Iya. Mantap, masih berkarya ya? Artinya Ya, berkarya itu tidak melihat usia. usia. Usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Mantap, udah banyak cucunya kayaknya ini. Katanya Pak Wahyu gitu. Oke, jenengan ini lukisannya lebih ke apa Mas kalau boleh tahu? Iya. Apa gimana ya? genre ya? Ada genre-genre gitu ya? Iya. Jenengan lebih ke Kalau apa? kalau saya ketemu Pak Wahyu, saya itu lebih abstrak. Abstrak ya? Iya. Oke. Jadi semua lukisannya jenengan itu abstrak rata-rata? Tidak tentu. Kadang-kadang ada yang realis, ada yang Kebanyakan apa? ya kadang-kadang realis, naturalis, kadang-kadang ya abstrak, kadang-kadang Kalau ini kubisme. tergolong apa? apa itu Mas ya? Realis. Realis ya? Oke, oke. Ini jenengan menggambar yang ada di depan ini ya? Nah, kebetulan ini di depan ini cuacanya nggak memungkinkan gitu kan. Kayaknya kalau gambar kayak gini, saya juga bisa Mas, tinggal putih aja. Ini kabut semua ya. Oke, ya. Kayaknya sudut pengambilan lukisannya juga berbeda sama Mas Reza ini ya? Iya, beda. Oke, kalau Ke sana, Mas Rezanya agak ke sana. Oke. Oke, ke Mas Reza. Mas Reza udah berapa lama melukis Mas? Mulai dari kapan sih Mas? Udah dari kecil udah mulai gambar sampai sekarang. Kecil itu kapan Mas? Tahun berapa kira-kira? Saya kelahiran 97. Oh, 97. Oke. Sampai sekarang usia 22. Kecil itu dari usia berapa? Dari usia 3 tahun udah Sudah melukis-melukis? iya, mulai TK, masuk ke TK itu udah mulai gambar. Mantap. Sampai sekarang terus ketemu teman-teman yang sama-sama gambar juga kan akhirnya lebih asing gambar sekarang daripada dulu, soalnya ada partnernya. Ada partnernya Ya, ya? kayak Mas Ici, Pak Solihan, Pak Yus, bareng-bareng. Wahyu, Mas Dion. Iya. Oh, Mas Dian nggak hadir ya? Nggak ada acara lanjut. Kalau Mas Reza, ini lebih kepada lukisan apa Mas Reza? Kalau untuk karya sendiri, saya lebih sering ke mix media. Kalau di misalnya kalau ada Media? pameran Maksudnya ya, gimana? mix media. Mix media itu Iya, gimana? misalnya kan kayak saya kan biasanya karya drawing, tapi karya drawing saya kombinasi sama karya lampu. Pakai lampu-lampu gitu, lampu RGB. Terus kan biasanya kalau drawing itu kayak masih segini. Jadi drawing. nggak harus lukisan itu sendiri ya? Iya, nggak ada harus lukisan. tambahan, Ada tambahan lain iya, ya? ada tambahan lampu. Jadi beberapa media di mix jadi satu media. Jadikan satu karya. Instalasi. Iya, instalasi. Instalasi namanya. Wah, saya baru tahu juga itu ada aliran instalasi. Jadi lukisan dipadukan dengan Dipadukan dengan ya, apa ya, media-media yang Media-media lainnya, yang tidak umum di seni rupa. Kalau seni rupa kan biasanya kanvas, ya. terus cat, Oke. pensil gitu ya. Kalau Oke. saya pakai lampu, pakai plastik, pakai apa-apa gitu, pakai kawat, Wah, dijadiin satu di mix. Gitu. sekaligus untuk ini Mas ya, memaksimalkan barang-barang yang tidak terpakai seperti itu ya. Iya, jadi media-media baru dimasukkan ke karya saya. Lebih seringnya sih di apa? Karyanya itu jadi bentuk 3 dimensi. Kalau gini kan 2 dimensi. Iya. Kalau saya lebih seringnya di karya yang 3 dimensi. Oh,
Oke. Mulai beberapa tahun ini sih mulai ke karya yang seperti itu. Lebih banyak kan di situ samanya. Ya sekarang Kalau boleh tahu media yang dipakai Iya. lebih sering itu pakai media apa? yang paling sering dipakai kalau biasa ya, kalau konvensional itu biasanya saya pakai ya kertas, ya kanvas gitu. Cuman oke. kalau waktu di pameran, Maksudnya media tambahannya itu? ya mesti tambahnya kayak plastik, kawat, lampu. Kalau nggak gitu ya pakai pita gitu, saya jadikan sebuah Apa? karya. Pakai? Pita. Pita? Iya. Oh gitu. Oke. Jadi di mix Jadi gitu. serasa kayak hidup gitu ya? Iya. Lebih apa? Lebih beruang. Lebih beruang? Beruang. Meruang. Ya, Kirain meruang. ada beruangnya ya? Meruang. Beruang gitu ya? Oke. Siap. Wah, unik loh. Bisa macam-macam kayak Ya. meskipun saya sama Pak Solian gambar di apa? Di media yang sama, nanti jadinya pun juga beda munculnya. Nah, saya tanya satu hal. Kalau misalkan lukisan Pak Solihan, ya, Iya. lukisan Pak Solihan ini, ya karyanya Pak Solihan lah, entah itu apapun, terus tambahin media kayak Mas Reza itu bisa juga? Kalau lukisan gini kan tergantung kita mengeksperimennya. Jadi kadang itu cocok, kadang enggak kan. Sebelum kita membuat karya kan kita Ada eksperimen mengkonsep dulu ya, analisis dulu ya. Iya, analisis dulu, dikonsep dulu, ini cocok gak? Kalau emang cocok ya bisa. Kalau biasanya kan ada juga karya ini bagus, tapi kalau dikombinasi dengan karya mix media ini belum tentu cocok juga. Jadi harus ada dianalisa dulu, Oke, dikonsep dulu pertamanya. siap. Mantap, terima kasih Mas Reza. Oke, ini dengan Mas siapa Mas, kalau boleh tahu Mas? Dengan Mas Rio. Mas Rio, oke Mas Rio. Minta waktunya sebentar Mas ya. Oke, Mas Rio ini gambar apa ini Mas? Gak tahu. Loh, kok nggak tahu? Maksudnya gimana? Kehidupan Ketoknya neraka serem. jahanam. Ketoknya Ini neraka Firdaus, Mas. Neraka Firdaus ini. Neraka Firdaus. Oh. Waduh. Wis tau ndelok neraka ya to jangan. Neraka lagi Firdaus. Heeh, neraka Firdaus. Oke, ini maksudnya apa Mas? Maksudnya Gak tahu. kalau orang membaca itu, melihat itu lebih kepada apa sih bicara? Nggak tahu juga. Gak tahu. Ya tergantung yang lihat, terserah gitu ya. Iya. Persepsinya yang lihat itu apa, terserah gitu ya berarti ya. Setan-setanan, Mas. Loh, iki setane, Mas. Iku opo? Iki ini lho Mas asline, Mas. Ya apa. Setan. Foto. Mantap. Iku moto. Tadi kan ceritanya neraka Firdaus, Mas. Aku iki kan ngerti ana neraka Firdaus. Rasanya Firdaus itu surga. Tapi iki neraka ya. Neraka. Firdaus neraka. Firdaus neraka. Oke, terus iki setan nih sore ya. Bu, Mas opo ya, Mas? Gopo ya, Mas? Oke, Mas siapa tadi? Mas Rio. Mas Rio. Iya. Asalnya mana Mas Rio? Kabupaten Pasuruan Winongan. Oh, asalnya Winongan. Nggih. Sudah berapa lama Mas Rio lukis, Mas? Gak pernah, Mas. Loh, maksudnya? Gak pernah ngelukis. Ya terus? Biasanya lah apa? Cuma gabut, ini kadang Yo. beli cat, beli kanvas. Terus yus, saking ngorot-ngorot tangan. Skarpan, Mas. Mantap. Iki jenisnya apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Jenis lukisannya sampean. Kok iki ketoknya paling apa rodok unik iki? Liyane gambar pemandangan. Ini kayak makhluk astral ya. Tontonan nih, Mas. Mas. Oh, tontonan jangan horor-horor gitu ya. Tuntunannya malaikat Jamal nih. Bu. Wis, Mas. Waduh. Oke, suwun Mas Rio. Oke.
Mas siapa? Mas Sihabudin. Oh, Sihabudin namanya. Mas Sihabudin. Panggilannya Udin atau Siap? BUDIN. Udin atau Siap? Budinnya, Budin. Oh, Budin. Oke. Mas Budin ini gambar apa, Mas Budin? Gambar ngawur. Hutan soalnya. Gambar ngawur, gambar Nggak ngerti wis. Kalau orang lihat ini kira-kira mengartikannya apa, Mas? Kira-kira alam paling, Mas. Apa, Mas? Alam. Alam. Ada pohon awan. Oh, oke. Ini tergolong genre apa, Mas Budin? Genre campuran. Campuran. Abstrak masuk, Abstrak masuk, realis masuk. Realis juga masuk. Oke, realisnya itu di mana? Oh, itu ada pohon itu ya? Oh, ini pohon ya ini ya? Wah, mantap. Oke. Ini Mas Budin ini lihat apa namanya? Objeknya yang mana, Mas? Lihat objek-objek sekitar tadi aku ke bawah. Oh, main-main di bawah. Main di bawah langsung gambar pohonnya. Terus sekarang menambahi warna-warnanya ini ya? Iya. Oke. Udah berapa lama Mas Budin lukis? Wih, lama. Tapi kumat-kumat itu waktu SMP. Oh, SMP? Mulai lebih seneng gambar. Mulai seneng gambar gue SMP. Mulai SMP. Sampai sekarang Mas ya? Sampai sekarang. Dan itu ganti-ganti genre? Enggak, sebenarnya aku realis tadi. Oh, realis? Enggak kasih cetai, pingin. Oke, terima kasih Mas Budin. Siap. Sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by... Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah melihat ya kegiatan di Live Sketch ya, kegiatan Live Sketch para pelukis atau seniman lukis Kabupaten Pasuruan itu seperti apa di Petung Art House ini. Nah, semoga ke depan akan diadakan event seperti ini lagi. Live Sketch Seniman Lukis Kabupaten Pasuruan atau KGSP ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.